Hai semuanya, welcome to Butterhood. Video kali ini aku mau berbagi resep dasar roti. Pakai resep ini bisa buat roti manis, roti keju Korea, roti pizza, ataupun roti lainnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, seratnya benar-benar lembut dan enak. Ini halus. Dan cara pembuatannya pun juga mudah, tanpa telur, tanpa mixer. Jadi teman-teman yang nggak punya mixer jangan khawatir nggak bisa buat roti. Pakai resep ini teman-teman sudah bisa buat roti di rumah sendiri ya. Nah, pakai resep ini aku udah buat roti manis dan roti keju Korea. Nah, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Yuk kita buat sama-sama. Tepung protein tinggi atau cakra 200 gram, gula halus 30 gram atau 2 sendok makan, ragi 1 sendok teh, susu hangat 155 ml, mentega 1 sendok makan atau 25 gram, garam 1/4 sendok teh. Tambahkan 1 sendok makan gula halus dan ragi. Di sini aku menggunakan gula pasir yang di blender ya. Kenapa aku gunakan gula halus? Supaya nanti gulanya gampang larut. Aduk rata. Aduk sampai tercampur rata ya. Lalu diamkan selama 10-15 menit sampai berbusa. Jika berbusa, tandanya raginya masih aktif ya teman-teman. Lalu tambahkan bahan kering, sisa gula halus yang tadi, aduk rata. Tambahkan ragi yang sudah kita diamkan tadi. Tapi jika teman-teman ada gula pasir, kalau bisa gunakan yang sedikit butirannya lebih kecil ya. Ini adonannya memang sedikit lembek, tidak apa-apa. Adonannya saat diaduk dia nanti akan terasa lebih ringan. Ini kita aduk sampai tercampur rata aja, nggak perlu lama-lama. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, terakhir tambahkan mentega dan garam. Teman-teman, adonannya memang terasa lembek dan masih lengket di tangan. Jangan khawatir, tidak apa-apa, karena nanti rotinya hasilnya akan lembut. Yang penting menteganya tercampur rata dengan adonannya ya. Jadi ini kita aduk terus sampai menteganya tercampur rata. Hasilnya memang lembek, jangan khawatir ya teman-teman. Gak apa-apa, ini kita ulen aja sampai menteganya tercampur rata. Lalu sudah tercampur rata. Nah, ini hasilnya belum kalis ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Tutup menggunakan wrapping atau kain serbet dan diamkan selama 1 jam sampai mengembang 2 kali lipat. Seperti ini hasilnya ya. Aku saranin mengoleskannya menggunakan minyak agar tidak lengket. Lebih baik menggunakan minyak daripada menggunakan tepung, karena jika menggunakan tepung maka hasil roti nanti akan menjadi keras. Lalu rapikan adonan seperti ini agar teksturnya lebih halus. Aku gunakan minyak supaya nanti rotinya tidak kering ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, hasilnya sudah kalis, hasil proofing pertama tadi. Jadi aku saranin teman-teman
melakukan step by step seperti yang sudah aku lakukan di video ini. Aku bagi menjadi 7 bagian, lalu oleskan tangan kita. Ini tangannya sudah dicuci terlebih dahulu ya. Oleskan menggunakan minyak. Untuk cara yang pertama, aku bulatkan seperti ini. Lalu diputar-putar di telapak tangan sampai permukaannya terasa halus ya. Kita ulangi sekali lagi. Kita pipihkan adonan seperti ini, lalu kita bulatkan. Jika terasa lengket di tangan, oleskan saja tangan dengan sedikit minyak ya. Cara yang kedua, kita letakkan adonan di alas meja seperti ini. Lalu kita bentuk tangan kita bentuk huruf C. Lalu kita putar-putarkan seperti ini sampai permukaannya terlihat halus ya. Kita ulangi sekali lagi dengan cara diputar-putar seperti ini. Tangan kita membentuk huruf C dan agak ditekan ke dalam supaya permukaannya terlihat lebih halus ya. Lakukan cara ini sampai adonan habis. Teman-teman bisa juga bentuk sesuai selera ya. Lalu pipihkan bagian pinggir adonan. Yang tengahnya tidak perlu ditekan ya, supaya nanti tidak keluar isian dalamnya. Lalu isi dengan seres coklat ataupun mau varian lainnya. Ditutup rapat supaya seres coklatnya nanti tidak keluar ya. Kita pipihkan dengan yang rekat. Agar tidak bocor, kita kasihkan dengan minyak sedikit saja seperti ini. Setelah semuanya selesai, siapkan loyang yang sudah dioleskan mentega seperti ini. Aku menggunakan loyang ukuran 20 cm dengan isi 7 pieces ya. Setelah seperti ini, lalu kita tutup dengan wrapping atau kain serbet. Diamkan selama 15 menit. Panaskan oven selagi kita diamkan. Lalu untuk olesannya menggunakan 1 butir kuning telur dan susu 1 sendok makan. Nah, seperti ini ya hasilnya teman-teman, sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu kita oleskan secukupnya saja. Jangan terlalu banyak ya. Lalu panggang selama 25 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Selagi masih panas, oleskan margarin atau mentega secukupnya saja supaya hasilnya lebih mengkilat ya. Jadi ini sudah dingin, udah bisa kita balikkan. Hasilnya matang sempurna ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, hasilnya benar-benar lembut dan benar-benar mudah banget buatnya, ekonomis. Hasilnya saat ditekan kembali lagi. Jadi teman-teman boleh coba praktekin di rumah ya, jangan takut gagal untuk mencoba. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan hidupkan notifikasinya.